Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Muhammad Bubi. Saya dari Teknik Informatika semester 1 di Universitas Islam Negeri Malang. Kali ini saya akan membuat coding tentang bubble sort descending. Ini adalah tugas UTS pro saya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sort ini exam bubble sesuai dengan namanya, bubble sort descending start start. Oke, langsung saja. Oke, berhasil. Lanjut, kita deklarasikan variabel int temp dengan 0 int counter looping, kita singkat aja cl gini, counter looping. Terus ada counter comparison cc, terus ada counter swap cs, ini aja kita singkat. Terus ada int apalagi, ada counter, ada costnya cost l gini, cost l. Terus cost comparison, terus ada cost swap. Oke, ini aja. Terus kita mau ingin menampilkan totalnya juga, makanya kita bikin wadahnya juga variabel int total tl ini. Terus ada tc. Oke, terus ada t total swap. Oke, ini aja. Oke, untuk costnya ini, untuk loopingnya sama dengan 10.000. Ini sama dengan 2000. Komparasinya harganya 2000. Terus ini sama dengan 3000 dengan yang ibunya kasih, kan. Counternya sama dengan 0, sama dengan 0 dengan 0. Oh sorry, langsung saja kita akan membuat perulangannya. Di sini kita mendeklarasikan array-nya dulu, array int. Terus ini ada array int, itu aja, array integer. Yang di dalamnya itu adalah 6 digit nim terakhir kita, 1,1,0,1,7,178 tutup 1,1,0,1,7,0 array integer. Oke, setelah itu kita tanda sort data, itu aja. Lanjut, kita akan menampilkan array-nya di sini dengan menggunakan perulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari array int
lang i plus plus i plus plus. Setelah itu kita akan menampilkan short kenapa ini waduh, oh iya, kalau gini so nice. Sampai ini juga nggak apa-apa. Di sini kita akan menampilkan di sini akan menampilkan kita akan menampilkan dengan ini, terus ini print array integer array int coba. Oke, berhasil. Tinggal ini lennya kita hapus biar menjadi satu baris. Oke, berhasil. Lanjut, kita akan membuat tesnya dulu. Processing gitu aja. Kita akan kasih nama processing di sini. Oke. Lanjut, processingnya ada biar nggak gabung, kita kayak kasih equivalent /n guys, /n biar nggak gabung. Oke, terus kita menggunakan perulangan for lagi. Ini kita ininya diganti sama array int dot length dengan itu. Setelah itu kita akan melakukan sort perulangan. Kita menggunakan kita akan menampilkan loopingnya guys. Kasih /n di sini nggak apa-apa. Looping ke berapa, looping ke gini, terus kasih plus, terus i plus 1 kita kasih sini counter looping cl counter looping plus kita increment. Nah, setelah itu kita menggunakan perulangan lagi. Jadi kita menggunakan perulangan dalam perulangan. Oh, nggak bisa di sini. int j sama dengan 0, j lebih kecil. Sorry, di sini ada error karena ini belum kita minkan 1. Karena di sini ada plus 1 ya guys, makanya harus diminkan 1. Ini ada sorry, for int j lebih kurang dari array int dot length harus kita minkan 1 guys, karena nanti di kodenya sini ada i plus 1, di sini juga ada j plus 1. Jadinya nanti kalau nggak kita minkan 1 di sininya akan terjadi error karena tidak ada indeks yang terbaca, melebihi kapasitas, nanti bingung programnya. Pokok intinya gitu. C++ kita menggunakan gini. Oke. Kita akan di sini perulangan sort. Oke, kita
kita akan menampilkan array integer c, array int c plus tanda lebih besar plus array int sini c plus 1 oke. Setelah itu kita akan menggunakan pengondisian, yaitu if else, jika array integer c lebih besar daripada array integer c plus 1, maka dia akan melakukan yang namanya tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Terus di sini ada counter comparison c sini plus cc plus. Nah, counter comparison plus. Terus setelah itu ada else, if. Maka di sini ada else, jika tidak terjadi ini maka dia akan melakukan swap. Di sini akan melakukan swap. Nah, agar terjadi swap juga harus cc-nya, harus counter comparison-nya harus kita incrementkan. Terus juga harus counter swap-nya harus kita incrementkan. Setelah itu kita mau terjadi swap. Agar terjadi swap gini guys, stop dulu bentar. Swap ini sebagai penanda swap ke sini ada counter swap. Oke, penanda swap. Terus ini biar terjadi swap, tempatnya kita isi array integer c plus 1, terus array int c plus 1 ini nilainya sama dengan array int c. Oke. Setelah itu array int c sama dengan temp. Nah gini guys, ini biar nanti nilainya bisa swap di sini. Rasa swapnya di sini guys. Setelah itu kita mau melakukan perulangan lagi untuk bisa menampilkan, nanti kita lihat saja nanti. For k, kita k di sini k sama dengan 0, int k sama dengan, kita berburu dengan waktu soalnya ini k lebih kecil dari array int
length oke, k plus plus. Sini terjadi short, array int k. Oke, sudah. Terus kita print sistem begitu. So, sorry di sini gini. Kita hapus saja ini kalau apa. Nah, coba kita jalankan. Oke ya, di sini masih 1, nah ini berarti harus kita buang printlnnya di sini. Coba lagi. Oke, sudah. 1 ke swap ke oke, di sini masih ada println berarti 1. Kita hilangkan juga ini printlnnya sini agar samping oke. Nah, ini udah swap ke gini, swap ke gini. Nah, terus permasalahannya sekarang itu kalau 1 lebih besar daripada ke 1 kan itu sama sebenarnya. 1 kalau dibandingkan dengan 1, ini 1 kalau dibandingkan dengan 1 itu terjadi swap. Nah, itu permasalahannya itu karena di sini guys, di for ini, di if else, nah dia kan cuma membandingkan kalau J yang J itu atau yang pertama ini data pertama, nah itu dibandingkan dengan data yang kedua. Jika data pertama itu lebih besar dengan data yang kedua, itu tidak melakukan apapun, cuma counter comparison doang yang pertama. Nah, itu kan otomatis masuk ke sini, ke swap. Jadi dia itu nggak masuk yang pertama, tapi masuk yang swap. Jadi walaupun kalau nilainya sama, dia itu ke swap gitu. Nah, gimana cara mengatasinya ini? Ya, cara mengatasinya kita pakai if else lagi di sini sebenarnya. Ini sih. Else if, kita pakai if gini. Nah, kita pakai if else lagi guys. Array int J plus 1 ini lebih besar daripada array int J, maka dia akan melakukan ini. Biar nanti kalau ini nggak dihitung gitu. Terus di sini kita pakai else. Else-nya kita samain dengan yang ini. Nah, kita ini main else-nya ini itu sama dengan yang ini. Sistem itu kontrol copy, langsung aja kita paste kan di sini, kontrol paste. Langsung kita jalankan programnya Pak. Nah, ini kan. Nah, kalau tadinya ini tuh dihitung swap, sekarang enggak. Karena kita ubah di if else-nya ini sedikit, penyesuaian sedikit untuk Bro. Yang tadi Bro yang mengasih contoh codingnya cuma gitu aja. Nah, nanti bisa timbul kayak gitu tadi kalau nggak disesuaikan. Jadi comparison, sorry. Nah, sip. Terus di sini kita mau menampilkan apa, sort looping sama dengan Masya Allah, sorry guys, ini ibu saya masak tiba-tiba sama counter looping. Yang penting wajah saya masih kelihatan kan sedikit walaupun. Setelah itu kita sini short
apalagi looping comparison. Nah ini tuh ada C counter comparison, terus ada short, apalagi looping comparison swap. Sini ada counter swap. Nah oke, sudah successful. Setelah itu ya sudah gini aja, short exam close. Udah selesai deh. Untuk lebih lengkapnya tadi kan saya mengambil total. Nah karena durasinya terlalu pendek dan juga ini lampunya dimatikan ibu saya, jadinya saya mohon maaf. Mungkin nanti kalau mau dilanjutkan ke sampai selesai bisa aja komen-komen di YouTube, karena ini saya upload di YouTube. Gitu aja dari saya Ulin Muhammad Bubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.